Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sopiatul Masada. Saya dari kelas 12 Perhotelan 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi hasil usaha. Ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, memahami komponen evaluasi hasil usaha. Yang kedua, menjelaskan permasalahan usaha dan solusinya. Dan yang terakhir, langkah-langkah pengembangan usaha. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Memahami komponen evaluasi hasil usaha. Apa sih evaluasi hasil usaha itu? Evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Evaluasi usaha, prinsip dasar utamanya adalah membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang telah dicapai pada akhir masa produksi. Suatu usaha dikatakan berhasil apabila dapat memenuhi kewajiban membayar bunga modal, alat-alat luar yang digunakan, upah tenaga kerja luar, serta sarana produksi yang lain dan termasuk kewajiban pada pihak ketiga. Tujuan evaluasi usaha adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan sebuah usaha. Apakah usaha tersebut berjalan sesuai rencana dan akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Yang kedua, menjelaskan permasalahan usaha dan solusinya. Masalah bisnis yang biasanya datang menghampiri pengusaha dan bagaimana solusi terbaik untuk mengatasinya. Apa saja ya? Yang pertama, waktu. Waktu adalah salah satu masalah yang paling sering dihadapi pengusaha. Banyak pengusaha yang tidak bisa membagi waktunya dengan baik sehingga menyebabkan masalah bisnis lainnya. Untuk itu, seorang pengusaha harus memulai menerapkan manajemen waktu yang baik dengan mencoba membuat jadwal harian agar semua rencana pada hari itu dapat berjalan dengan baik. Nah, artinya waktu dan pengaturan dalam memanfaatkan itu sangat berharga bagi seorang pengusaha. Yang kedua, kurang percaya diri. Banyak pengusaha yang kurang percaya diri untuk mengakui bahwa ia memiliki sebuah bisnis. Hal ini biasanya terjadi ketika kita baru memulai bisnis. Nah, karena kurang percaya diri inilah, pengusaha jadi tidak mudah dikenal oleh orang lain. Padahal dengan percaya diri yang tinggi, kalian secara tidak langsung dapat melakukan branding terhadap diri sendiri sebagai pengusaha yang menjual produk atau jasa tertentu sehingga produk yang dijual lebih mudah dikenal orang. Yang ketiga, ada tidak adanya dukungan keluarga. Beberapa orang masih berpikir bisnis itu bisa memberikan kerugian besar. Hal inilah yang membuat banyak keluarga tidak mendukung anggota keluarganya memulai bisnis. Padahal, dukungan keluarga sangatlah dapat mendorong menjalankan sebuah bisnis. Fokus dalam mengelola bisnis dengan baik membuat keluarga akan melihat bahwa kalian serius dalam mempelajari bisnis. Selanjutnya ada pindah bidang bisnis. Ada beberapa pengusaha yang mudah menyerah ketika mendapati bisnisnya sepi dan tidak berkembang. Misalnya, kalian menjual sepatu dan CV pesanan, lalu pindah ke bisnis furnitur atau mebel, tapi ternyata tidak berkembang. Kemudian kalian pindah lagi ke bisnis lainnya. Hal inilah yang sebenarnya membuat bisnis kalian tidak berkembang. Jika bisnis yang kalian miliki sepi dan tidak berkembang, yang harus kalian lakukan adalah fokus dan pikirkan strategi untuk mengembangkan bisnis. Selanjutnya ada perang harga. Dalam dunia usaha dan bisnis, banyak pesaing usaha yang berani memberikan harga lebih murah, sehingga membuat kita juga ingin menurunkan harga jual. Padahal, dengan menurunkan harga jual, otomatis margin keuntungan yang didapat menjadi kecil. Jadi, untuk keluar dari masalah ini, jangan pernah menurunkan harga, tapi cobalah memberikan harga yang cocok sesuai dengan kualitas barang kita. Berikan yang terbaik yang dapat membuat pelanggan menjadi puas. Karena tidak semua konsumen menginginkan harga yang murah, tapi ada juga ya konsumen yang mencari produk atau barang dengan kualitas bagus dan bisa memberikan kenyamanan dalam berbelanja. Jadi, berlatihlah menjadi usahawan yang dapat memberikan pelayanan terbaik buat pelanggan. Yang terakhir ada manajemen keuangan yang buruk. Keuangan adalah salah satu hal penting yang harus dikelola dengan bijak untuk kelangsungan perusahaan. Jika keuangan tidak dikelola dengan baik, pendapatan dan pengeluaran tidak akan terkontrol, sehingga bisa menyebabkan kebangkrutan. Dengan manajemen keuangan yang baik,
dapat dengan mudah membuat perencanaan, memonitor dan mengontrol keuangan hingga mengatur modal kerja. Untuk menerapkan manajemen keuangan yang baik, kalian membutuhkan laporan keuangan yang tepat. Oleh karena itu, kalian membutuhkan sistem akuntansi yang handal dalam menjalankan usaha bisnis kalian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang solusi permasalahan usaha. Benchmarking. Benchmarking dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, riset in-house. Yang kedua, riset pihak ketiga. Yang ketiga, pertukaran langsung. Dan yang keempat, kunjungan langsung. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang langkah-langkah pengembangan usaha. Langkah-langkah pengembangan usaha yaitu diantaranya adalah well organized. Selanjutnya, mencatat berbagai hal secara menyeluruh. Yang ketiga, menganalisa kompetitor bisnis. Yang keempat, pahami risiko. Yang kelima, berpikir kreatif. Yang keenam, fokus. Ketujuh, berkorban. Kedelapan, pelayanan yang baik. 9, konsisten. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.